Orang tua tuh kayak, ngapain lukis terus, mau jadi apa gedenya gitu. Terus tiba-tiba aku dikontak sama satu yayasan. Dan dia bilang, Erika tertarik gak buat bikin sekolah? Tapi biayanya di 430 juta. Ada gak sih kisah-kisah yang mendadak painting lo gak cukup atau salah? Rencananya begini jadi begitu. Ada gak sih? Ya, the power of kepepet gitu. Ternyata goals aku di umur 20 tahun ke atas adalah untuk menstabilkan hidup. Kadang scrolling di TikTok, di toilet itu bisa tiba-tiba 2 jam, nggak kasih aku insight apa-apa gitu, cuman just for entertainment, jadi nggak produktif seharian. Gimana Gini, orang bisa pakai social media dengan cara yang baik dan benar? bullshitting on myself aja sih. Kayak aku punya goals, aku punya vision, aku mau jadi Erika yang seperti ini gitu. Kayaknya gue nggak bisa deh karena orang tua gue nggak support, mundur. Sebenarnya itu bisa bikin mimpi lu tuh nyata gitu. Terus gas terus, udah nggak apa-apa, masalah apapun hantem aja gitu. Welcome Big Thinkers. Today gue kedatangan seorang individu yang menurut gue lucu tapi keren. Waduh. Tagline-nya adalah Sapa bilang, passion cannot create profit. Hari ini kita mau bahas itu dengan Erika Ricardo, the art content creator yang baru saja graduate from her college, tapi graduationnya baru di Desember, but she's finished her college. Congratulations and welcome Erika Ricardo. Thank you. Hi. Oh my god, it's an honor for me to be here hari ini. It's an honor for us too. So tell me about passion that can create profit. How did you started knowing that gue tuh masih kecil tuh suruh gambar aja, orang sekeliling gue bisa bilang, lu gede mau jadi apa gitu. Sama lagi kayaknya hampir setiap orang-orang yang aku kenal, kecilnya tuh emang suka ngelukis atau suka nggambar gitu. Yeah. Tapi by the time mereka udah kayak SMP, SMA, orang tua tuh kayak, ngapain lukis terus, mau jadi apa gedenya gitu. Dan mungkin perspektif orang tua kita lah, itu masih mikir kalau misalnya itu nggak profitable gitu, something yang sulit untuk masa depannya bakal susah gitu buat mereka. Jadi buat cerita aja nih. Boleh awalnya. langsung. Emang kalau misalnya ngelukis itu emang aku udah suka banget dari kecil. Dari umur berapa? Wah, udah coret-coret tembok tuh kayak dari kecil banget deh. Oke. Si tukang coret-coret tembok lah. Sampai akhirnya one time orang tua aku tuh sampai kasih satu spot tembok di mana aku bisa coret-coret. Saking banyak banget tembok yang aku coret dan udah dilapisin berkali-kali. Oke. Jadi setelah itu makin gede aku tuh suka beli alat lukis. Jadi kalau misalnya dikasih uang jajan, at the end selalu beli alat lukis. Sampai orang tua tuh marah gitu kan. Kayak, kamu uang jajannya ngapain dipakai buat alat lukis? Kamu nabung lah gitu. Dan sampai dibawa ke SMP, SMA itu selalu menjadi passion aku lah dari kecil. Tapi by the time udah kayak dari aku kecil juga sih sebenarnya. Dari perspektif aku tuh kurang dapet attention dari orang tua. Anggapannya whatever I do kurang attentionnya tuh kurang dapet aja gitu. Kayak mau aku lomba, mau aku apa, mereka nggak pernah hadir. Jadi dari kecil itu selalu cari cara gimana orang tua tuh bisa hadir di suatu event gitu. Dan mungkin karena mereka juga still struggling gitu kan, masih baru juga, mereka juga baru datang ke Jakarta, bukan orang Jakarta asli, jadi mereka emang start usaha dari nol bareng berdua. Jadi sambil mereka start usaha ya aku juga berusaha buat ambil attention mereka juga. Dan itu tuh nggak pernah aku dapetin waktu aku kecil. Jadi dari kecil itu caranya aku adalah buat ikut banyak hal. Misalnya fashion show tiba-tiba dari aku SD, terus lomba ngelukis, orkestra, kayak joining grup biola gitu, terus tiba-tiba konser besar-besaran pun mereka nggak hadir gitu. Lu sampai masuk konser besar-besaran di group of your school? Wow. Terus main sepak bola juga waktu itu, walaupun dilarang, main sepak bola sampai lomba-lomba. Mereka juga nggak pernah hadir gitu, karena mereka juga still doing their business buat masa depan kita gitu, yang mungkin waktu kecil masih belum paham lah ya kayak gitu. Dan akhirnya jadi kapten sepak bola juga.
Jadi lu udah pokoknya segala sesuatu yang lu hajar all the way ya. Iya. Nah, Kayaknya prinsipnya kayak gitu deh dulu. Iya. Just to get their attention sebenarnya. Oke. Tapi by the time karena dilarang orang tua buat main sepak bola, aku tuh suka kabur-kabur dari rumah gitu. Kayak pulang sekolah biasa diantar-antar jemput, dibawa pulang. Terus pulang tuh langsung keluar lewat jendela. Ambil sepatu, ambil tas olahraga, langsung keluar jendela gitu. Langsung kabur ke lapangan. ya. Tapi one day tiba-tiba ketahuan gitu. Ketahuan kalau misalnya Erika ternyata masih main sepak bola walaupun udah dilarang berkali-kali. Dan di sana aku turun, aku tanya ke mbak aku, "Mbak, sepatu sepak bola aku di mana ya?" Oh, jadi lu dijebak ya. One fine day lu Iya, kok sepatu gue padahal nggak ada lagi gitu ya. seneng-seneng gitu. "Mbak, mana nih?" Soalnya mau latihan, mau sparring juga sama sekolah sebelah gitu. Iya, karena lu pikir nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Sama itu smooth gitu. Iya. Mungkin ada intel kali di sana. Dan tiba-tiba Mbak bilang, "Kayaknya dibuang deh sama Mami." Oh, itu bener-bener salah satu hari paling sedih di tahun itu. Ke kamar, banting pintu, nangis-nangis. Nangisnya tuh kayak bukan nangis kayak cuman tears drop gitu. Enggak, ini nangisnya bener-bener kayak orang gila gitu lah. Okay. Itu high school karena apa ya? Itu something yang I enjoy a lot gitu. Dan karena nggak ada sepatu sepak bola, mau main bola pakai apa gitu. Terus aku ya walaupun beberapa minggu itu down, tapi at least aku nemuin satu hal nih. Oh, aku bisa ngelukis gitu. Aku bisa ngelukis dan aku bisa bikin ini jadi sebuah bisnis. Bisnisnya adalah nyetek commission lah, anggapannya kayak freelance gitu. So I built Kenapa this lo mendadak mau buka bisnis? buat cari duit buat beli sepatu. Oh, oke, keren. Gitu. Keren. Jadi karena gue nggak bisa minta lagi, Iya. gue akan make it happen my way. Oke. Iya. Jadi dengan segala banyaknya dari kecil kan suka beli-beli alat lukis kan. Itu ada anggapannya aset lah, aset yang aku punya. Aku akhirnya bikin commission. Ayo temen siapa yang mau aku lukisin gitu, ukuran berapa aku kasih harga 200.000, 300.000. Dan yang paling tinggi tuh waktu itu pernah, itu waktu aku SMP di 1.200.000 waktu itu aku commission. Terus akhirnya udah kekumpul semua dong. Kekumpul, beli sepatu baru. Tapi di sisi lain aku lihat, kayaknya interesting juga ya bisa cari duit dari ngelukis gitu. Kayak something yang unexpected. Oh ternyata orang-orang juga suka dan ada demand-nya. Oke. Jadi- Something that you enjoy and something that you enjoy doing and then you also make money. Jadi dari sana aku mulai ambil banyak commission. Pelan-pelan aku build walaupun dimarahin. Dimarahin karena mereka anggapnya ngapain kamu udah mikirin uang sekarang. Orang tua punya uang, kamu fokus aja sekolah. Sampai itu alat lukis juga udah mau dibuang lagi tuh habis itu. Cuman kayak ditahan-tahan gitu. Tapi tetap aku lanjutin. Walaupun kayak beberapa kali ada konflik karena mungkin orang tua juga kepengen anaknya tuh kuliah, maksudnya kayak sampai kuliah gitu. Karena mereka kan nggak kuliah. Fokus takutnya you get swayed away malah nggak mau kuliah. Iya, mereka kan maksudnya juga nggak lulus SMA. Dan mereka tuh mau anak-anaknya lulus sekolah dengan baik, educated gitu. Tapi anak satu ini tuh nggak bisa dibilangin gitu. Walaupun actually I have really good grades. Pokoknya semuanya tuh aman semuanya, kayak nilai-nilai aku juga bagus-bagus. UN segala macam juga aman. Cuman mereka nggak suka aja kayak gak usah cari duit, biar kita yang cari duit gitu. Tapi pokoknya tetap jalanin terus walaupun dimarahin sampai aku kalau nggak salah lulus SMA. Lulus SMA aku kebetulan drive thru. Oke. COVID. Drive thru. Wow. Jadi cuma lewat mobil, lulus udah selesai. Dan masa-masa pandemi itu jujur bikin agak stressful sih. Kayak you don't know what to do. Karena aku juga orangnya suka, misalnya activity, sports. Yeah, you're very active. You nggak bisa diem lah. Nggak bisa ngelakuin itu semua. Dan akhirnya ya started painting as a job. Itu mulai semua dari situ. Akhirnya bikin bisnis, akhirnya bikin konten. Sampai sekarang udah kayak 15 juta followers on TikTok. And etc. Ya. Jadi lebih ke sebenarnya blessing juga sih kenapa sepatu itu bisa dibuang. Maksudnya kayak kalau enggak gue nggak akan nemuin itu ya, nggak akan dapet drive. Bener.
journey lo di NTT itu yang bikin sekolah itu. Tell me about that particular part. I want to know the story. What did you do? How did you meet the people? How did you paint? How long did it take to paint? It was amazing experience sih. Aku kalau misalnya track back, maksudnya ke sana gitu, tiap kali aku upload selalu nangis karena memorable banget lah gitu. Apalagi nggak nyangka tiba-tiba kan bangun sekolah, dan itu sebenarnya sekolahnya udah ada, cuman sekolahnya itu kayak gubuk gitu loh, bener-bener nggak layak lah buat orang buat belajar di sana gitu. Apalagi Sumba itu panas banget, terik banget gitu. Dan fun fact, pembangunan sekolahnya itu pakai ecobrick. Oke, ecobrick. Jadi itu dari hasil pengolahan sampah plastik gitu. Dan berhasil berapa ton plastik gitu berhasil dipakai untuk ngebangun sekolah itu. Dan pas pertama kali datang ke sana, itu sekolahnya sebenarnya udah jadi. Udah fully jadi. Aku ke sana tuh cuman mau nambahin something memorable for me and my team and everyone gitu, which is ngelukis. Dan ngelukis di depan sekolahnya itu sebenarnya cuman butuh 2 hari aja di depannya. Dan di Sumba itu aku sekitar 5 hari lah sebenarnya di sana. Tapi the most memorable thing di sana adalah memorable tapi agak sad karena ternyata rumah-rumah di sana dan sekolah-sekolahnya tuh bener-bener yang gak layak lah gitu. Karena aku di Sumba Barat kan, Sumba Barat Daya. Dan jalanannya tuh masih rusak lah. Terus guru-gurunya itu yang berusaha, anak-anaknya tuh yang terbaik, tapi fasilitasnya tuh gak very limited. Iya, very limited. Walaupun guru-gurunya tuh udah berusaha, sering aku pernah lihat mereka Zoom call ngomongin soal kurikulum lah, apalah gitu, tapi fasilitasnya nggak bagus banget. Jadi agak sedih gitu loh situ. Di situ agak sedih. Dan bahkan pas sekolah itu jadi, setiap hari aku ngelukis di sana, alumni PAUD-nya itu selalu balik gitu. Kayak Bu, aku mau sekolah di sini aja dong, mau turun kelas lagi karena mereka lihat sekolahnya tuh udah bagus gitu. Because kayak it's colorful. There's a playground, dan SD mereka tuh masih SD yang kayak kurang layak lagi gitu. Jadi it was very sad, dan beberapa lokasi ternyata mereka tuh masih mempergunakan gereja ini untuk belajar sebagai sekolah gitu, karena mereka nggak ada tempat buat belajar gitu. Dan masalah di sana lagi adalah mungkin orang tuanya belum aware tentang pendidikan dari kecil gitu. Jadi beberapa orang tua juga masih anggapannya udah anak gue suruh kerja aja deh gitu. Jadi ya it's sad sih. Maksudnya jadi lihat sekolah belum tentu jelas buat apa, mendingan kerja aja. Iya, aku baru nyadar ternyata pendidikan di Indonesia bagian timur tuh harus challenging ya. Yeah, very challenging sih itu. So dari melihat itu semua, apa yang mengetuk hati lo setelah melihat? Beda sama sebelum kan? What is your dream? What is your desire? What is your calling? Kalau dari diri sendiri sih kepengen dari dulu ya, aku kepengen banget ningkatin education di Indonesia. I don't know how. Mungkin dari bangun sekolah ini menjadi kayak one step ahead aku buat mengenal lebih, karena kan aku turun ke lapangannya. Kalau misalnya dulu kan di sosmed aku cuma scrolling about these things gitu. Lebih ke take action aja sih pelan-pelan. Mungkin dari yang campaign bangun sekolah itu orang-orang jadi lebih inspired. Mungkin other content creators juga lebih inspired. Oke, gue nggak cuman mamer-mamerin apa yang gue punya, tapi I can give back to the community as well gitu. Do something kind. Do something gitu. Jadi slowly take action aja sih di sana gitu. Sosok yang rebellious seperti lo, sosok yang kekeh seperti lo. What was the most greatest experience that you explore in painting? Greatest experience ya. Lukis di mana-mana sih. Lukis di mana-mana. Di mananya yang paling seru? Di mananya? Yang paling gokil buat lo? Yang paling keren ya. Sebenarnya yang paling keren tuh yang tahun ini sih, yang di Rolls Royce. Itu first attempt lo ya? First attempt. Direct langsung. Iya. Jadi gak coba-coba langsung aja gue sentuh Rolls Royce. Kalau salah gak lucu tuh. Karena itu lebih ke
bikin inner child aku happy aja sih. Oke. Karena dari kecil kan maksudnya suka lukis di mana-mana. Maksudnya coret-coret tembok segala macam. New media itu bikin something apa ya? Inner child aku kayak seneng banget gitu, happy banget gitu. Dan yang aku seneng juga sebenarnya kemarin yang bangun sekolah itu, lukis di luar sekolahnya walaupun it's a simple illustration, tapi aku ngelukis itu bareng sama anak-anak, bareng sama tim aku. Jadi nggak cuman bangun sekolah tapi bangun relationship with them, relationship with the teacher, relationship with my friends gitu. So that is the happiest moment sih. Iya sih, kayaknya gue dengerin lu kayaknya looking forward to check out that school ya. Yeah. It must be some heart-throbbing experience. Iya, betul. How did you balance, Erika? Lu udah sempat jadi content creator di masa lu masih di SMA ke kuliah, terus lu mulai aktif lagi. How did you cope up? Gimana lu ngebalancein waktu lu di rumah sama ortu, sama kuliah, sama passion lu, Sama pacar. sama pacar? Nah, itu juga another topic tuh. Wow. Ngebalance out itu susah banget sih jujur. Aku kan 4 tahun kuliah, ambil kuliah bisnis di Prasmo. Dan Prasmo tuh terkenal banget bisnisnya yang susah. Dan jujur aja beneran susah banget. Karena selama kuliah itu, di luar kuliah kita juga dikasih proyeknya gede-gedean. Disuruh bikin bisnis, disuruh penelitian. Jadi kalau misalnya di Prasmo itu, skripsinya itu aku pikir skripsinya adalah membuat suatu bisnis. Happy dong, maksudnya kayak nggak perlu catat banyak, ternyata salah, enggak. Jadi harus bikin bisnis, harus bikin skripsi, dan skripsinya itu full, pokoknya punya aku berapa 300 halaman lah gitu. Dan it was a very hard time karena aku juga sambil bikin konten, aku juga building bisnis waktu itu namanya By Painters, dan setiap hari di saat itu aku cuma tidur 3-4 jam tiap hari, pas struggling juggling between everything gitu. Nah, emosional lu kan pasti naik turun. Iya, oh itu dan itu pas pandemi lagi. Nah. Aku ke psikolog sih ujung-ujungnya. Oh ya. Iya. Karena apa ya, kalau ngobrol sama temen rasanya bias. Kayak ya karena kan lu sayang sama gue gitu. Coba gue ngomong ke psikolog, gue mau cari something yang lebih logic gitu. Kepengen dapetin dari psikolog tuh seperti apa, dan ya psikolog ngebantu aku banget gitu. Tapi selama aku kuliah 4 tahun, 2 kali minta izin ke orang tua drop out dari kuliah. Saking udah gak kuat nih. Karena itu kantong mata udah hitam banget, aku udah kurus banget, kayak gak pernah makan, selalu fokusnya bisnis atau enggak konten atau enggak kuliah, kerjaan tugas gitu. Tapi dua-duanya ditolak, dan aku gak mau bikin orang tua kecewa lah. Kayak mereka kan udah kepengen anaknya edukasinya bagus gitu. Yeah. Aku sempat ngobrol ke teman-teman yang nggak kuliah juga, yang tiba-tiba started business. Buat dapat opini kan? Buat dapat opini. Terus ada satu yang bilang, udah drop off kuliah aja, gue yakin lu bisa nge-build, lu bisa kerja, lu bisa nge-build bisnis ini dengan baik. Satunya bilang, jangan, itu opportunity lu dan will give you another value in your life gitu. Bener. Itu perdebatan tuh berdua, dan ujung-ujungnya sampai sekarang I survive. That 4 years. But you realize that you did it. Iya. Did you tap yourself? You did it. Iya. Finally you did it. Yeah. Jadi pas akhir sidang itu, aku nangis seharian. Ketemu guru pembimbing, aku nangis seharian. Ini kalau sekarang aku ngomong, aku hampir nangis nih. Amazing journey soalnya. Amazing journey. And you realize that when you make the skripsi and all that, you realize there is something more. It's not just business. Knowledge-nya penting. Dan relationship sih. Itu sih value di lebih sama keperjuangan di kuliah sambil kerja. Itu kayak wah. Itu memorable ya. Yeah. I did it. Iya. Gitu ya. And I think it was a privilege for me sih buat kuliah sambil kerja dan masih bertahan di saat itu. Jadi ya. Nah, dalam proses juggling lu seperti itu, how was your relationship with your loved ones, with your boyfriend? LDR kan? LDR. Itu LDR Indonesia Belanda. Jadi kita tuh beda 6 jam. Misalnya aku baru bangun, dia tuh masih tidur. Terus misalnya aku udah harus tidur duluan, dia tuh baru doing activities a lot gitu. Struggle-nya adalah
kalau misalnya nih satu-satu ya, kalau misalnya ke pacar itu communications. Karena aku sibuk banget ngobrol sama dia tuh kayak udah capek mau tidur. Udah nggak sempet lagi gitu. Dan sempet terjadi goncangan lah di sana, Ya, tapi pasti. akhirnya survive di sana. Kalau ke orang tua adalah pilihannya gini. Hari ini lu mau upgrading bisnis lu, mau bikin konten, atau mau pergi sama orang tua. Itu yang di pikiran yang selalu kayak oke, hari ini kita mau ngapain ya. Dan di masa-masa aku masih struggle ya, kebanyakan aku milihnya adalah bisnis itu, ngejalanin bisnis atau nggak bikin konten. Sampai akhirnya di ujung-ujung aku udah mulai gila lah, udah mentally not stable, baru sadar kayak oh shit, I need to fix this everything, I need to schedule everything. Dan awalnya yang setiap hari dari Senin sampai Minggu itu full kerja, aku patokin kayak orang kerja beneran gitu. Senin sampai Jumat tok kerja, Sabtu Minggu lu harus pergi sama keluarga lu gitu. Quality time with Quality time, apapun, mau di rumah doang, mau ngobrol sebentar, makan doang, yang penting Sabtu Be there, Minggu be be there there. for them gitu. Jadi it was a very hard time sih for me, karena tidur pun gak cukup, pandemi, Yeah. jarang olahraga gitu. Orang tua juga maksudnya parno, takut kena kan, itu kan masa-masa yang gelap juga kan buat Indonesia waktu itu. Jadi struggle-nya di situ sih, maintaining everything at once gitu. How did you build consistent, or how did you survive in the midst of trust? Zaman sekarang tuh orang tuh labil banget, tau nggak? Punya hubungan labil, Oke. kerja dikit, ada goncangan dikit, labil. Aduh, kayaknya ini bisnis bukan buat gue deh. Bener Kuliah, terus begitu dapat kayak ribet dikit, aduh berat banget nih kayaknya. I'm not meant to study, I'm meant to do work. Terus kalau punya relationship, I think maybe it's too early. Buat gue kayaknya masih terlalu kini untuk punya relationship. Jadi kayak, how did you handle all those kind of situations? Pernah ada itu semua di kepala? Pernah. Sebenarnya ini semua dimulai dari aku kecil sih. Aku dari SD itu udah start planning. Kan karena setiap hari, mungkin teman-teman juga kalau misalnya di sekolah kan suruh bikin agenda. Dan aku tuh selalu bikin agenda sampai aku SMA dan bahkan sampai sekarang. Planning every time. Dan aku bikin time management yang menurut aku lumayan bagus gitu. Jam segini sampai jam segini kerjain planning bisnis. Oke, habis itu lanjut next. Dan mungkin ke-build disiplinnya dari kecil juga. Karena aku ngerasa ketika I miss one thing on my schedule, aku bakal ngancurin whole week-nya. Atau enggak kayak misalnya contohnya waktu kecil belajar matematika. Kalau aku nggak nyicil, itu bakal next-nextnya bakal sulit gitu. Oke. Tapi itu lu sadar sendiri? Itu sadarnya pas SMA. Oke. Karena ngebantu banget jadinya. Dan kalau misalnya dibilang soal labil, aku ngerasa setiap ada masalah besar, itu gimana ya, aku tuh selalu orangnya jadi suka kalau misalnya ada masalah besar. Karena kalau ada masalah besar, artinya there's another next level yang aku harus Dan itu capai. ketanam di kepala lu mulai kapan? Kita dari kecil deh. Dari kecil. Berarti lu tipenya nantangin ya? Iya, kayaknya deh. Misalnya nih contoh, kalau belakangan ini tahun lalu aku ngerasa, wah, gue udah lumayan ngumpulin banyak followers. What will I do next? Oh, that's the problem. Gitu kayak, apa nih? Jadi ngulik sendiri kepala gitu loh. Dan itu jadi jalan sendiri otaknya. And it was fun. Jadi oke, next level. Oke, habis ini ada masalah apa lagi nih? Gitu. Oke, sekarang gue mau tanya. Waktu lo lagi painting. Di awal-awal nih. Ya. What was the most interesting painting that you made that you still remember in your... The first time. Yang masih 200,000, 300,000, 1 million. Gitu. First painting aku tuh yang awal-awal banget ya. Itu painting yang aku bikin sendiri, yang bukan commission sebenarnya, tapi kayak bener-bener dalam hati aku lagi apa ya, sedih, lagi marah, lagi apa, aku ngelukis kapal gitu. Dan kapal itu ngegambarin diri aku sendiri. Jadi ada kapal, ada laut gitu. Nah, di tahun itu aku ngegambarinnya kapal
di laut yang tenang. It was my favorite pieces karena itu ngegambarin aku berusaha buat tenang, jadi pribadi yang tenang, but still going gitu. The next year, aku lukis kapal tapi di ombak yang di ombak yang bener-bener ribut gitu. Dan itu ngegambarin tahun itu bener-bener mentally kayak dalam diri aku tuh lagi semuanya kacau gitu. Bergejolak ya. So itu yang bikin aku senang sih sama karya aku yang itu. It still touches your heart. Iya, yang describe something yang describe dan bukan commission based, lebih ke dari diri sendiri gitu. Kalau commission based tuh kayak gimana sih dulu? Lo terima project-projectnya kayak gimana? Itu dulu masih kayak 100.000, 200.000, kadang di kertas HVS juga bisa, kadang di kanvas juga bisa. So what do people order from you? Kayak aku bentar lagi pacar aku mau ulang tahun nih, boleh nggak gambarin ini buat ulang tahunnya gitu. Like simple commission lah gitu. And then as you grow this side? Aku udah ngambil commission lagi sih sekarang. Tapi lebih fokus on what can I build from painting. Kayak kemarin misalnya kebetulan habis bangun sekolah yang di NTT. Jadi kayak fokus on meaningful ones gitu. Walaupun sketsanya ilustrasinya anak-anak, tapi this is something meaningful yang painting yang aku bisa tunjukin melalui storytelling. Please tell me the journey, process of NTT. Wow. Gue sempat lihat lu juga nggak di mobil ya? Iya. Yang sekolah itu sebenarnya awalnya itu aku bikin rumah lukis Erika. Jadi rumah lukis Erika itu anggapannya kayak charity worknya aku sendiri lah. Gitu. Every month aku harus ke satu yayasan atau ke suatu tempat untuk nge-share apapun yang aku punya. Entah itu kayak skill, entah itu financially, apapun itu. Terus tiba-tiba aku dikontak sama satu yayasan dan dia bilang, Erika tertarik gak buat bikin sekolah, tapi biayanya di 430 juta. And I was like, gimana caranya dapetin 430 juta? Nggak mungkin pakai. Tertarik nggak bikin sekolah? Menarik tuh ya. 430 juta itu maksudnya ya ada sih, tapi langsung habis dong uang rekening gitu kan. Gimana caranya aku ngumpulin 430 juta itu dalam waktu 1-2 bulan. Gitu. Awalnya planningnya 1-2 bulan. Dan akhirnya aku pikiran mau bikin campaign. Anggapannya donasi seberapapun itu, tapi aku mau share something ke orangnya. Misalnya ada content creator masak gitu. Terus aku bilang lebih ke campaign yang bikin orang donasi sih. Dan aku ngejalanin bikin video itu dan it takes only 7 days. Dari 430 juta yang aku kumpul itu 500 juta. Wow. So you could lu bisa ngegalang dana 500 juta ya, dalam 7 hari. Padahal targetnya 2 bulan lah ya. Iya. Karena orang-orang juga bilang, maksudnya dari yayasan, biasanya orang ngegalang dana 2 bulan. Tuh, maksimal banget 2 bulan. Dan awalnya aku mikir, apa yang lo lakuin sampai bisa orang datang ke lo dan iyain lo? Nah, awalnya itu aku mau bikin campaignnya ke content creator lain. Misalnya contoh nih tadi content creator masak. Kalau misalnya aku bisa bikin ini, kamu donasi ya, misalnya terserah donasi berapa aja gitu. Kayak ada timbal baliknya sama kreator lain. Jadi lu kayak collab gitu. Collab sama kreator seharusnya kayak gitu seharusnya. Tapi aku cuman baru day one aja udah 100 juta. Day one yang lu aku bikin ngomong. Apa? Lu cuman ngomong doang? Ngomong aja. Jadi ngomong hari pertama kumpulin 430 juta untuk bangun sekolah di NTT. Jadi teman-teman misalnya aku lagi mau bangun sebuah sekolah dan kita bakal ngumpulin uang ini bla 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 gitu. Iya. Lu cuma bikin video announcement and just post it. And only 7 days itu 500 juta. Wow. Aku juga bingung sih kenapa. God bless you for that. Continue. Jadi udah kekumpul, kita semua panik karena maksudnya belum siap lah. Maksudnya sekolahnya belum siap buat dibangun, pembangunannya belum, maksudnya kayak bahan-bahannya belum ada, belum survei lokasi lagi gitu kan. Ya, lu nggak 50-50 gitu. Aduh ini jangan-jangan fraud atau apa, kan lu harus ngecek kan itu semua. Oh nggak, itu aman. Udah kayak udah dilewatin ya. Iya. Dan aku sempat ngilang di sana, dan aku lukis di Rolls Royce habis itu. Di situ mulai muncul tuduhan-tuduhan lah. Kayak jadi duit donasinya sekarang buat beli Rolls Royce ya. Padahal Rolls Royce berapa guys? Oke. Gitu. Jadi sempat terjadi ini misperception. Iya, karena aku juga panik. Maksudnya dari 2 bulan itu tiba-tiba 7 hari sisanya kosong gitu. Iya. Kayak
Padahal udah di planning. Tapi Tuhan tahu butuhnya segini, jadi dikasih udah habis itu kosong, iya kan? Iya. Jadi bingung sih di sana dan aku sempat ngilang karena aku juga lagi back and forth sama yayasannya ini gimana. Iya. Maksudnya kan kalau misalnya donasi takutnya orang pikir gue udah donasi duit gue kemana. Iya. Nggak Gitu. ada pertanggungjawabannya. Gak ada proofnya, gak ada buktinya. Dan sampai akhirnya di bulan Agustus itu aku sidang segala macam gak kasih info. Agustus juga aku lukis Rolls Royce. Muncul lagi nih di bulan September ini aku nyamperin pacar aku ke Belanda. Wah dipikir lagi. Wah dipikir, buat jalan-jalan. oh duit donasinya buat pergi ke Belanda nih gitu. Enggak gitu kan. Jadi ya muncullah persepsi itu. Makanya video pertama adalah video klarifikasi. Aku mau klarifikasi kalau misalnya aku selama 7 hari ini, misalnya awalnya 2 bulan tiba-tiba 7 hari kan jadi panik. Jadi aku berusaha buat di belakang dulu nih nyelesain ini semua gitu. Dan baru akhirnya di build bulan September gitu. Dan berangkatnya baru bulan Oktober ke sana gitu. Dan baru-baru ini baru selesai. Ya baru diresmiin juga. Udah resmi sekolahnya. Jadi aman ya teman-teman yang lagi nonton. Aman. It was a scary moment sih kayak. Soalnya komen-komennya tuh pada mengerikan ya. Iya, isinya tuduhan semua. Jadi lumayan. Tapi dari situ lo gimana nge-handle social attention? Because social attention can be making you feel amazing, but it can also kill you. Iya. Softly. Lebih ke gak terlalu banyak baca komen sih belakangan. Karena entah itu bad comments atau good comments itu dua-duanya bisa destroy me personally sih. Takutnya kalau kebanyakan pujian juga menurut aku juga nggak baik gitu. Takutnya jadi arrogant atau apa. Jadi try to handle those things gitu. Apalagi negatif komen yang sebenarnya pernah sih bikin aku down. Cuman kalau di depan ya keep it, ya anggapannya aja aku nggak pernah baca itu gitu. Kembali ke passion to profit. Oke. Gue penasaran. Kalau lu nggak keberatan share, itu dari lu mulai your art. Commissioning sampai hari ini, how much have you made? You can say numbers or you can say digits. Digits aja kali ya. Oke. Kalau commission base, waktu aku SMP, SMA, itu tuh 2 digit lah. 2 digit hampir 3 digit. Gitu. Terus aku build a business, namanya By Painters. What is that business about? Itu tuh kayak, jadi karena orang pas pandemi itu gak tahu mau ngapain, aku bikin painting kit. It was like an activities for them to do lah. Dalam waktu gabut gitu. Itu dapetin di ya beberapa M lah dapet gitu di sana. Dan bisnis itu berjalan selama 3 tahun. Dan itu umur berapa lo waktu itu? Masih 18, 19, 20. 18 tahun. Udah bisa bikin beberapa M. Ayo guys, gitu kan. Terus kalau sampai sekarang ya udah puluhan M. Sekarang udah puluhan. Awesome. God bless you, may you make sampai ratusan. Iya. Amin. Now kita switch from passion to relationship. Okay, interesting. Relationship. Yeah. How do you handle your relationship in ups and downs? Lo punya relationship LDR, itu penting banget yang namanya trust. Yep. Penting banget yang namanya communication. Yep. Lo masih muda banget, masih umur 18-19. Awareness lo, karena ini perlu ditanyakan karena banyak orang masih labil banget. Bener. Di umur-umur segitu. Bener. Bahkan gue pun kadang-kadang bisa labil di umur segini. Jadi labil is not about age, it's about the human. Oke. Tapi lu gimana bisa keep on going, having the faith in spite of all, and lu bener-bener on mark banget, goal gue begini, gue pokoknya mau begini. Oke. Backstory dulu kali ya. Boleh. Jadi aku udah pacaran 6 tahun. Ini tuh sama namanya Jeremy Owen. Aku kenal Owen tuh dari aku SMP sebenarnya. Dari SMP kita satu sekolah, terus tiba-tiba kelas 2 SMP kita sekelas dan di hari pertama itu kita duduknya sebelahan, lucu banget. Terus akhirnya pacaran di kelas 11 karena waktu itu masih punya masing-masing lah, masih beda gitu.
Dan dia udah sebenarnya dari SMA itu dia udah bilang kalau misalnya dia mau bakal ke Belanda. Dia udah bilang nih, kayak gue bakal ke Belanda, lu harus tahu konsekuensinya kalau misalnya kayak gini kita harus LDR. Dan ya I'll take the risk gitu. Ya udah, karena gue percaya sama lu, gue mau nyawa sama lu, dan I feel connected with him gitu. Karena setiap apapun yang gue laluin dia selalu ada, setiap apapun yang dia laluin gue selalu ada buat dia gitu. Dan akhirnya pas pandemi itu dia berangkatlah ke Belanda. Aku di Jakarta. Apalagi gara-gara pandemi dia nggak bisa bolak-balik dong. Maksudnya nggak frequent bisa balik lah. Dan 1 tahun itu dia baru balik. Selama LDR itu first year, jujur building trust-nya itu susah banget. Karena dia pertama di Belanda, he has a new friends, new circle, new excitement. Ya, new circle, new life lah anggapan di sana. Sedangkan aku di Jakarta sama orang yang udah aku kenal gitu. Maksudnya teman-teman sahabat aku adalah orang yang dia udah tahu dari dulu karena satu sekolah. Tapi karena dia itu di new environment, aku ngerasa kayak what if? There's a lot of what ifs di otak aku gitu. Dan sebenarnya this entire relationship bertahan sampai saat ini menurut aku karena dianya juga yang nge-guide. Dia yang bilang kayak lo harus percaya sama gue. Tiap kali siapapun yang gue kenal, gue selalu kenalin lu. Dia selalu kenalin aku ke teman-temannya gitu. Entah itu video call tiba-tiba gitu. Dia akhirnya kenalin, oh ini ke teman Belandanya, ke teman luar negerinya. Dan setiap orang tuh jadi tahu kalau misalnya oh dia udah punya pacar gitu. Dan di sisi lain, walaupun dia misalnya nih, kan kita beda 6 jam. Walaupun aku udah mau tidur, biasanya tuh aku minta ditemenin malam. Kalaupun dia keluar pergi ke rumah temen atau kemana, dia selalu video call. Jadi video call sleep gitu loh. Tapi nyalain terus, walaupun dia di rumah temen dia temenin gitu. Every time. Sampai temen-temennya tuh tahu kayak ini orang kalau jam segini pasti video callan sama Erika gitu. Jadi apa ya? Karena dia kasih waktu dan kasih effort buat itu semua. Ya bertahan sampai sekarang gitu. Jadi in spite of ups and downs, tetap it goes back in the same track. Dan kita selalu give effort to each other. Misalnya tiba-tiba dia balik ke Indonesia tanpa aku tahu. Tiba-tiba aku pas ulang tahun dia di Belanda, aku nyamperin dia ke Belanda gitu. Jadi ada timbal baliknya terus, effort saling kasih effort dan nggak pernah berhenti di sana gitu sampai hari ini. Itu kayak ada lagu I found a friend in you ya. Jadi you both found a friend in each other. Iya. Dan ada satu hari prinsip dia adalah gini. Kalau emang gimana ya, ulang. Oke, sebelum itu. Sebelum dia pacaran sama aku, dia cerita. Dia tuh mikirin banyak hal. Karena kita berdua beda agama. 1, kita beda agama. 2, background keluarganya tuh beda. Jadi sebelum dia deketin aku tuh dia udah mikirin semua hal. Kayak kalau gue sama Erika nih bakal bisa gak ya go through this all gitu. Dia Virgo ya? Dia Taurus. Taurus ya? Taurus, oke. Wow, mikirin banyak hal keren. Iya. Terus sampai akhirnya dia ngerasa oke, kayaknya bisalah sama Erika ini. Dan gue tahu kalau misalnya there's a possibility sama dia. Jadi itu sebenarnya backstory-nya dia deketin aku. Kalau aku sama dia kan ya udah pikirnya dideketin nih sama cowok gitu kan. Gak kepikiran sampai sana. Tapi ternyata dia cerita dia udah mikirin di belakangnya gitu. Being responsible. Iya, betul. Can I be committed or not? Iya. Gitu. Wow. Congratulations both of you. Oke. Sekarang gue kalau teman-teman mau ada pertanyaan about LDR dan sebagainya bisa komen di bawah. Ini Gemini sama Taurus nih gimana nih? Doakan aja nih. Tapi katanya Taurus orangnya setia ya? I don't know. Yang penting orangnya sih, bukan bintangnya. Bintangnya kita nggak bisa jamin. Taurusnya kan, orangnya kan. Orangnya. Iya. Bintangnya jangan dipusingin. Orangnya aja yang difokus, gitu. Oke, anyway, when you paint, waktu lu ngegambar, ada nggak sih kisah-kisah yang mendadak painting lu nggak cukup atau salah? Rencananya begini jadi begitu. Ada gak sih kejadian-kejadian yang kayak bisa nyebelin, bisa ngetawain, atau malah hal yang tadinya nyebelin turn out to be a great blessing?
Oke. Lukisan yang pernah aku buat sebelumnya itu sering banget aku ulangin di H-1 sebelum aku kumpulin atau enggak sebelum aku kasih ke orang. Oke. Karena misalnya nih ada sebuah lukisan, aku bikin commission misalnya, commission base lukisan ini, malamnya itu aku ngerasa lukisan ini kok beda ya sama komisi yang aku bikin. Gitu kayak di pikiran aku kenapa lukisan ini jadi jelek. Dan hari H malamnya aku bisa ganti. Jadi itu adalah karya H-3 jam gitu. Atau enggak karya H-4 jam. Atau karya The Power of Kepepet. Iya, The Power of Kepepet gitu. Banyak sering banget kayak gitu. Dan yang lain lagi, lukisan pas pertama kali aku lukis di mobil Tesla. Itu waktu itu mobil Tesla aku lukis. Di challenge buat lukis 6 jam. Bener-bener literally 6 jam pas aku ngelukis. Tapi itu malamnya langsung sakit-sakitan lah, langsung besoknya udah kecapean gitu, tepar parah. Dan hasil lukisannya tuh turns out bagus juga ya. Kayak belakangan ini aku ngerasa The Power of Kepepet itu lebih ngebantu aku dibanding aku planning lama gitu jadinya. Because adrenalin yang bermain. Iya betul. Jadi kayak oke, harus buru-buru ngelukis bagian ini, campur warna jadi cepet banget. Jadi nggak ada analyze-nya lagi ya? Iya, langsung kayak do it aja gitu. Itu sih. Jadi pesan lo kalau buat teman-teman yang lagi bergemuruh antara hobi maupun karir, apa pesan lo buat teman-teman yang di umuran lo yang masih lagi kayak gue harus gimana nih, gue harus desain masa depan gue gimana, sedangkan lo di umur segini kayaknya lo udah getol banget gitu. Sebenarnya fun fact, setelah aku lulus kuliah, aku juga ngerasain hal yang sama. Ngerasain kosong gitu loh. Karena pas di masa kuliah, masa di sekolah, kita tuh udah di plan sama anggapannya sekolahan gitu buat do scheduling dan etc. Tapi setelah lulus kuliah ini, aku jadi bisa relate sama teman-teman aku di umur segini karena aku sekarang harus ngeplan buat diri sendiri sampai ke depannya. Kayak udah di umur ada orang lain yang ngatur. Iya, di umur 20 tahun ini jadi ngerasa kita tuh harus stabilin tanda kutip dalam hidup kita sendiri gitu. Sekarang aku baru sadar sih, kenapa banyak banget orang-orang yang udah kerja tidurnya tuh teratur dan bangunnya pagi. Kalau dulu kan waktu aku SMP, SMA sampai kuliah, kita tidurnya selalu jam 1, jam 2, jam 3, bangunnya jam 11 gitu kan. Tapi aku sekarang paham sih karena ternyata goals aku di umur 20 tahun ke atas adalah untuk menstabilkan hidup. Untuk tahu gimana kita ke depannya mau seperti apa. Income kita mau dari mana gitu. Still trying to figure it out walaupun aku udah punya banyak kerjaan. Tapi muncul adanya kosong. Something yang missing gitu. Missing karena udah gak ada pressure gitu loh. Kalau lagi bikin skripsi atau ulangan kan pressure-nya ada. Tapi sekarang tuh pressure-nya all gone. You have to make your own pressure gitu. Karena lu biasa nantangin. gitu ya. Jadi nyari tantangan terus ya? Tapi justru pressure terbesar aku adalah kuliah. Oke. Dan pressure terbesar itu hilang tiba-tiba. Berarti lu lanjutin S2 dong biar ningkatin pressure lagi. Oh no, seperti tidak. Seperti udah cukup. tidak ya? Udah Pause cukup. dulu ya. Udah cukup. You never know, maybe after 1-2 years you will decide. Iya. You never know. Tapi jadi mikirin untuk 5 tahun ke depan tuh jadi lebih kompleks. Dibanding kita kuliah, mikirin 5 tahun ke depan tuh masih kayak, oh aku bakal bisa kerja kayak gini. Aku bakal bisa, misalnya jadi content creator, apa. Tapi karena aku sekarang udah jadi content creator, what to do next gitu. Oke, basically you have reached to a point dimana gue udah achieve A, gue udah achieve B, gue udah achieve C. Now What to do next? I'm bingung. Now what else? Yeah. What else? Yeah. Nah ini buat teman-teman yang belum achieve A, B, C, what is your advice? Jujur ya, key aku tuh cuman satu sih sebenarnya, disiplin ke kehidupan sendiri dulu. Kalau misalnya besok kita kepengen anggapannya punya goals buat body goals lah gitu, mau punya abs, mau punya muscle. Kalau tiap hari kita nggak disiplin, itu nggak bakal works out gitu. Apapun yang kita mau achieve, disiplin. Dan stop scrolling kebanyakan TikTok guys. Itu something apa ya?
yang kalian harus atur gitu. Watch time kalian direndahin lah gitu. Do something real. Karena What is something real? something real, this is something real. Okay. You meet new people. Yeah. You have a new experience by doing your hobbies misalnya. Yeah. Do activities apapun itu, work, maksudnya badan lu tuh harus gerak gitu. Karena yang aku sadar di era sekarang, orang-orang tuh cuma tiduran dan scrolling gitu. Dan scrolling dengan video yang konten pendek itu bikin otak kita tuh jadi cepet ke distract ke depannya. Yes. Jadi sebenarnya boleh nonton itu as an entertainment. Tapi yang lebih ganas lagi bukan scrolling dengan mager loh. Apa? Udah scrollingnya cepat, sambil makan Indomie juga ikut cepet tuh. Jadi 2 kali lipat. Yang di 2 kali lipat tau nggak di atasin? Aduh. Itu tuh batasin lah gitu. Do real activities, dan dengan kita main sosmed menurut aku kita tuh compare ourselves to another person. Yeah. Kita comparing ourselves, kita bikin ketakutan sendiri yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi try to make real connection with people. Lu tuh demen baca buku ya? Suka lagi. Lu bisa ngomong barusan kata-kata kayak kita harus tahu, kita comparing ke other people. Do you know that many people are actually stuck there? Iya. Iya, aku tahu sih, aku paham. Dan aku pernah di posisi itu juga karena kebanyakan scrolling. Iya. Gitu. Jadi itu kalau comparing ourselves tuh justru yang bikin kreativitasnya makin rendah. Kita jadi punya batasan, punya tembok sendiri gitu loh. Oh, I gotta be better than A, I gotta Yeah. be better than B, but you are actually better yourself. Iya. Tapi dia nggak nyadar ya. Iya. Iya. Itu sih. Itu dulu deh, kayak live the real life gitu. Karena apa ya? Apa yang bikin lu paling greget with the generation of your age? Mungkin kalau misalnya aku ceritain diri aku sendiri, aku kan kadang scrolling di TikTok, di toilet, itu bisa tiba-tiba 2 jam. Kayak You just wasted 2 hours. iya, I just wasted 2 hours to scroll on social media dan nggak kasih aku insight apa-apa gitu. Cuman just for entertainment. Dan jadi nggak produktif seharian gitu. Jadi apa ya? Gimana Gini. orang bisa pakai social media dengan cara yang baik dan benar? In your point of view. In my point of view, social media itu aku suka banget nontonin YouTube sebenarnya, nontonin podcast atau enggak nontonin Spotify, dengerin Spotify podcast apapun itu. Karena longer video duration itu menurut aku giving a lot of insights dan fokus. Oke. Tapi kalau misalnya untuk TikTok entertainment, aku cuman butuh itu paling sejam dalam hidup aku gitu. Sejam dalam hidup salah, sejam sehari gitu. Sehari. Buat just for entertainment atau kayak aduh lagi bosan scroll lah bentar gitu. Tapi ya kalau misalnya gini, aku udah banyak kerjaan nih kayak dulu. Waktu aku kuliah, aku belajar, aku sambil ngerjain bisnis, aku sambil bikin konten. Aku aja bisa gak sadar tiba-tiba scrolling 2 jam. Dan itu bikin hari-hari aku tuh jadi berantakan. Dan kepala tuh jadi pusing gitu. Gimana yang maksudnya they're still trying to figure it out, tapi tiba-tiba bisa main HP tuh 2 jam, 3 jam. Bahkan 4-5 jam. Iya, dan mereka tuh stuck di konten-konten entertainment gitu. Dan too much information for their brain gitu. Iya. Jadi ya lebih ke disiplinin diri sendiri sih. Gitu. Apa yang membuat seorang Erika itu menjadi pribadi yang act on your goals? Action oriented. Karena without any action, aku ngerasa bullshitting on myself aja sih. Kayak aku punya goals, aku punya vision. Aku mau jadi Erika yang seperti ini gitu. Kalau misalnya aku nggak take action dan cuman ngomong-ngomong doang misalnya kayak gini, ngerasa bohongin diri sendiri aja sih. Dan feel bad about myself gitu. Yeah. Gitu. Do you think in the era seperti sekarang, di era dimana AI is coming up, creativity is slowly replaced by AI? Slowly. It's helping. It's not replaced, it's helping. But it can be replaced. But untuk teman-teman seumuran kayak lo, menurut lo, what would
be your advice? What kind of skills they need to develop? What kind of soft skill or hard skill they need to acquire to survive in this digital era? Menurut aku satu skill utama adalah selalu bisa handle sebuah masalah. Apapun itu, handle pressure. Karena aku ngerasa banyak banget orang tadi yang labil, sedikit disentil langsung kayak capek, mundur. Sedikit kayaknya gue nggak bisa deh karena orang tua gue nggak support, mundur. Kayak that easy for you to surrender the things yang lu kepengen, sebenarnya itu bisa bikin mimpi lu tuh nyata gitu. Tapi karena lu cuman dapet pressure sedikit, tekanan dari luar dan tiba-tiba mundur, I think it's not nice gitu. Lu harus kerja keras gitu. Justru kalau misalnya lu muncul masalah dan lu bisa menyelesaikan masalah itu, you're the next level gitu. Lu naik kelas. Iya. Cuman ya always try your best kalau dikasih sesuatu gitu. Apapun itu, lu mau dikasih aset apa kek, lu mau dikasih suatu kebebasan untuk memilih lu mau lanjutin hobi yang mana, try to do your best di sana gitu. Dan jangan cepet mundur karena ada 1-2 hal yang lu gak suka. Banyak sekali orang bilang don't put 100% effort, put 120% effort. Ya gitu. Ya kan? Ya. Don't do your best but do better than the best. Ya betul, Ya kan? betul. Jadi kalau driven by standar-standar itu biasanya lo akan terus membuat diri lo selalu survive, selalu mendapatkan spotlight yang bagus untuk diri lo sendiri. Bukan buat publik tapi buat diri lo sendiri. Benar. Excellence, driven by excellence. Yes. Dan mungkin banyak banget Gen Z yang gara-gara scrolling TikTok itu ya, atau scrolling any social media yang short platform based, mereka tuh pikiran mereka jadi nggak jalan gitu loh. Karena mereka too much information, jadi mereka tuh nggak tahu mau ngapain lagi next. Gitu. Kalau Erika harus memberi saran ke Erika yang masih SMP kelas 1, sarannya apa ya? Be rebel. Gas terus, udah nggak apa-apa. Masalah apapun hantem aja gitu. Dalam konteks yang aman. Yang aman. Ya. Masalah apapun hadepin, bukan be rebel ngelawan, tapi masalah apapun hadepin. Gitu. Apapun itu. Oke. By the way guys, fun fact, gue bisa kenalan sama dia gara-gara buku Gue Ogah Ribet. Jadi bukunya itu, aku cerita ya. Jadi ceritanya aku udah kenal dia, jadi namanya Krisna, itu dari kelas 6 sebenarnya. Tapi kita ketemu lagi di kuliah, lucu banget. Dan dia itu dulu sahabat aku kelas 6, sekarang ketemu di kuliah, dia jadi kapten aku di kelompok. Nah, kalau ada apa-apa, aku tuh selalu minta saran ke dia. Apapun itu lah, about life, about career, apa-apa, aku selalu minta saran ke dia. Terus aku nanya, Kris, bosen nih baca buku, ada buku yang menarik gak? Gitu. Dia tiba-tiba bilang, bentar ya besok gue bawain buku gitu. Dan bukunya adalah bukunya dia. It was like 2 years ago dia kasih bukunya ke aku, tapi aku baru baca like 2 months ago. Dan aku belum balikin bukunya sama sekali. Dan dia baru sadar, oh ya itu buku lu. Enggak, itu buku lu Kris. Gue gak pernah balikin gitu. Dan pas aku baca bukunya, aku langsung chatin. Terus tiba-tiba dibales lah, dan kita hadir di podcast ini. So thank you Krisna for delivering a good impact to your friends, and thank you for reading the book. And hari ini gue bakal sign dan gue bakal kasih ke dia. Oke. Makanya baca, teman-teman baca, nggak harus bagus buku gue, banget baca buku orang-orang lain juga apa-apa, yang penting baca gitu, kuncinya bagus banget. baca. Buku yang paling masuk ke otak itu bukunya lu sama bukunya You Do You. You Do You ya? Iya, itu bahasanya paling bagus, kayak wah dua-duanya bener-bener mantap sih. Keren. Kayaknya gue harus ketemu authornya You Do You siapa ya? Alexander Ruby. Oh iya, dia juga bikin Alexander, ini 30 Days of Lunch. Yes. Yeah. I messaged him. Mantap. Okay, kalau begitu thank you all. Hari ini we got all wrapped up, and you gonna learn more after watching this, and be sure that passion can make profit. Thank you, Erika. Thank you so much. Okay. See you, big thinkers. Remain thinking big.